Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kano Wibisono dari Teknik Mesin. Saya akan presentasikan tugas besar 2 ekonomi teknik proyek perumahan Saida Pitu. Latar belakang: rumah adalah bangunan buatan manusia yang dijadikan tempat tinggal selama periode waktu tertentu. Rumah sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan penting dalam hidup manusia, masuk dalam sebuah lingkar kebutuhan pokok yang setiap insan harus memilikinya. Sebagai salah satu kebutuhan primer bagi hidup manusia, rumah amat berperan penting dalam keberlangsungan hidup seorang. Rumah tidak lagi hanya sekedar tempat berlindung, namun sudah merupakan bagian hidup yang mencakup banyak pengaruh. Dan adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kelayakan proyek pembangunan perumahan Saida Pitu dengan menghitung biaya investasi yang dikeluarkan serta menghitung besaran-besaran dalam kriteria investasi, sehingga dapat diketahui apakah proyek ini layak dilaksanakan dan dana yang diinvestasikan dapat kembali pada tahun ke berapa dengan memperoleh keuntungan. Dengan batasan masalah, dalam melakukan penelitian perlu dilakukan pembatasan agar penelitian lebih berfokus pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian. Untuk itu, masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut. 1. Studi kelayakan hanya dibatasi pada aspek finansial saja. Poin 2. Analisis biaya dilakukan tanpa memperhitungkan nilai inflasi. 3. Analisis aspek finansial menggunakan metode NPV atau Net Present Value, Internal Rate of Return, dan Payback Period. Landasan teori. Di kelayakan proyek merupakan suatu studi untuk menilai proyek yang akan dikerjakan di masa mendatang. Penilaian di sini tidak lain adalah untuk memberikan rekomendasi apakah sebaiknya proyek yang bersangkutan layak dikerjakan atau sebaliknya. Sehingga di masa mendatang penuh dengan ketidakpastian, maka studi yang dilakukan tentunya akan melibatkan berbagai aspek dan membutuhkan pertimbangan tertentu untuk memutuskannya. Jika proyek yang dilakukan merupakan proyek investasi yang berorientasi laba, maka studi kelayakan proyek adalah dalam rangka menilai layak tidaknya proyek investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan secara ekonomis. Untuk lembaga sosial, maka studi kelayakan proyek yang dilakukan adalah untuk menilai layak atau tidaknya proyek tersebut dikerjakan tanpa mempertimbangkan keuntungan secara ekonomis. Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut: NPV atau Net Present Value. Kita melihat bersih sekarang Kasper dan Jakbar yang merupakan perbandingan antara present value NPV kas bersih dari proses dengan PV investasi kapital less modal yang dikeluarkan selama umur investasi antara nilai kedua PV tersebut yang kita kenal dengan NPV. Cara menghitung NPV terlebih dahulu kita harus tahu berapa PV kas bersihnya. PV kas bersih dapat dicari dengan jalan membuat dan menghitung dari cash flow. Rumus yang bisa digunakan dalam menghitung NPV adalah sebagai berikut: kas bersih 1 bagi 1 plus R tambah kas bersih 2 dibagi 1 plus R2 tambah kas bersih N bagi 1 tambah R kali N kurangi investasi, mana R tingkat bunga pengembalian, N tahun. Dengan ketentuan jika NPV positif maka investasi diterima, jika NPV negatif sebaiknya investasi ditolak. Yang kedua, IRR atau
If you don't start a conversation, merupakan alat untuk mempertingkat pengembalian hasil intern. Adapun cara yang digunakan untuk mencari IRR yaitu I1 plus dalam kurung NPV 1 dibagi NPV 1 min NPV 2 penutup plus I2 min I1, mana I1 yaitu tingkat 21 dan I2 tingkat 22. IRR lebih besar dari bunga pinjaman maka diterima, jika IRR lebih kecil dari bunga pinjaman maka ditolak. Ketiga, PP atau payback period merupakan teknik melihat jangka waktu penundaan investasi suatu usaha atau proyek. Berasal dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambahkan dengan penyusutan. Rumus periode payback period yaitu N plus A min B kali C min B kali 1 tahun, dimana N tahun terakhir dimana kas bersih belum bisa menutup biaya investasi. A jumlah investasi, B jumlah kumulatif kas bersih pada tahun ke N, C jumlah kumulatif kas bersih pada tahun ke N plus 1. Untuk menilai kelayakan diterima tidak dari segi payback period, maka perhitungan tersebut harus B atau period sekarang lebih besar dari umur investasi membandingkan investasi usaha jenis tidak sesuai dengan target perusahaan. 4. Indeks profitabilitas dalam metode perhitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah present value nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek. Indeks profitabilitas dihitung dengan mencari nilai present value perkiraan arus kas yang diterima dari investasi, setelah itu baru dibandingkan dengan jumlah nilai investasi proyek tersebut. Namun untuk menghitung indeks profitabilitas adalah seperti berikut. Jadi modal skema PV forecast flow atau disebut dimana PI profitability index, PV present value arus kas, dan ICO initial investment atau initial investment menggunakan saham berikut. PI sama dengan 1 plus NPV plus ICO. BP atau break even point merupakan kondisi ketika pendapatan sebuah perusahaan sama dengan kemudian dikeluarkan. Akuntansi menyebut BP sebagai titik pas karena perusahaan tidak mengalami kemudian dikeluarkan untuk biaya operasional sama jumlah dengan pendapatan yang diterima. Catatan keberadaan BP menjadi penting karena perusahaan dapat mengetahui prediksi keuangan untuk periode selanjutnya. 6. Return of average rate return merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi. Tingkat keuntungan yang digunakan dalam metode adalah laba setelah pajak dibandingkan dengan total rata investasi. Analisis sensitivitas dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana dampak parameter investasi yang telah diterapkan sebelumnya boleh berubah karena adanya faktor situasi dan kondisi selama umur investasi, sehingga perubahan tersebut hasilnya akan berpengaruh secara signifikan pada keputusan yang telah diambil. Analisis dan pengolahan data. Analisis data menggunakan evaluasi kriteria investasi yaitu 1 NPV, 2 IRR, dan 3 PP atau payback period.
Sidap itu adalah berupa pembayaran secara KPR. Hanya ditinjau adalah tipe 36 yang dengan harga jual yaitu 105 juta. Pembayaran secara KPR lewat Bank BTN dengan tipe 6 jumlahnya adalah 61, harga per unit 105 juta, untuk biaya konstruksi 61.900.000. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. Biaya-biaya seperti biaya proyek, biaya operasional yang masuk pada proyek perumahan Sidap itu dapat kita lihat pada tabel. Ini adalah estimasi perumahan proyek. Kemudian tabel kedua adalah biaya dan M. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. Dari proyek diperoleh dari pembangunan rumah baik secara KPR sama proyek perumahan baik secara bisa bersama dengan pembayaran secara KPR maupun dan terima dapat dilihat pada tabel di bawah. Kita lihat tabelnya sini. Dengan uang muka per unitnya yaitu 8,5 juta. Not very good with people. Uang surat per 10 tahun 1.900.000 atau uang surat per 15 tahun 1.650.000. Diskon rate diambil sebesar 15%. Pinjaman atau bunga bank secara keseluruhan kredit itu dapat dilihat sebagai berikut. Estimasi pendapatan proyek dilihat pada tabel ini. Pendalaman sekian, kredit bank, uang muka, pembelian rumah secara KPR dan totalnya sekian. Dapat menggunakan sebagai berikut. If you don't start a conversation, ini adalah hasilnya. 12, 13, 14, 16, 15 dan 15%. 16, 17, 19 dan 19. not very good with people. Berdasar perhitungan If you di don't start a atas, conversation, untuk you diskon won't rate have 20% sampai 20%. Memberikan nilai lebih dari 0. Dengan demikian, investasi proyek ini membutuhkan dan layak. Kemudian IRR atau internal rate of return menggunakan rumus sebagai berikut. Maka IRR 54%. If you don't start a conversation, you won't have one. You won't have one. Kali sekian If you don't start a conversation, memberikan nilai 74,375% dan lebih besar dari tingkat pengambilan yang diinginkan atau IRR lebih 12% sampai 20%. Pinjaman atau bunga bank 15% sehingga investasi pada proyek ini dapat diterima dan layak dilaksanakan. Kemudian dengan metode payback berat atau PP untuk mendapatkan PP dari proyek yang dituju adalah kumulatif otoritas kriteria pengelolaan. Dan apakah proyek layak dilaksanakan adalah sebagai berikut. Jika payback period kurang dari jangka waktu yang ditentukan, maka proyek dapat dilaksanakan. Jika PP lebih dari jangka waktu yang telah ditetapkan, maka proyek ini tidak layak untuk dilaksanakan. Dari hasil perhitungan dapat dilihat PP-nya pada tabel di bawah. Not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. Dan di bawah tabel adalah perhitungannya. Dengan hasil 5 tahun plus 10 bulan plus 17 hari. Dari hasil perhitungan di atas, investasi nilai 4.773.300.000 menunjukkan bahwa investasi yang dikeluarkan akan kembali pada tahap 5 bulan ke-10 dan hari ke-17.
kelayakan proyek dilaksanakan pada Not aspek very good with finansial. people. Oleh If you proyek don't perumahan start a conversation, dan itu patient, we menguntungkan won't dan layak have fun. dilaksanakan karena memenuhi semua We won't kriteria have dalam fun. Patient. evaluasi. If you don't Kriteria start a evaluasi yaitu conversation, sebagai berikut. patient, conversation, PV lebih dari 0 maka proyek ini layak we won't have dilaksanakan. fun. We won't Kedua, have fun. IRR sebesar 74,375% menunjukkan bahwa proyek ini lebih membutuhkan untuk diinvestasikan karena tingkat pengembaliannya yaitu 74,375% lebih dari tingkat diskon rate yang diambil yaitu 15% atau If you don't pinjaman start a conversation, dari bank. Pinjaman atau not very pengembang good with people. baik Bigorot If you dengan don't start a inflasi conversation, nilai we won't have fun. nominal We won't have fun. Patient. baik If you period don't start dengan a inflasi nilai conversation, conversation, 4.703 juta we won't have inflasi fun. We won't have fun. menunjukkan bahwa inflasi yang dikeluarkan akan kembali pada tahun ke-5 dan ke-10 dan hari ke-17 lebih kecil dari pool proyek yaitu 15 tahun. Sekarang studi kelayakan proyek baik proyek pemerintah maupun proyek swasta sangat Not diperlukan very good with people. dijadikan bahan If you don't start a kerja pelaksanaan conversation, proyek tersebut we won't have fun. sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk jadikan acuan dalam pengembangan proyek yang akan datang maupun yang selanjutnya. Terima kasih. Not very Sekian good with people. presentasi yang If you don't dapat start a saya sampaikan. conversation, Untuk we won't have kurang fun. lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not very good with people. If you don't start a conversation, patient, we won't have one. We won't have one. Patient. If you don't start a conversation, patient, conversation, conversation, we won't have one. We won't have one. Not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. I'm not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. Patient. If you don't start a conversation, 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 we won't have one. We won't have one. Not very good with people. If you don't start a conversation,